Sektor teknologi ini itu hidupnya dari skala ekonomi, dari growth. Nah sekarang kalau marketnya turun, valuasinya akan turun. Turun juga, yes. Jadi teman-teman di startup itu harus berubah cara berpikirnya dari tadinya istilahnya bakar duit, ya, yang penting tumbuh-tumbuh, kepada yang disebut sebagai path to profitability. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Arsyad Rashid, Presiden Direktur daripada Indika Energy Group, tapi juga sebagai Ketua Umum daripada Kamar Dagang dan Industri Indonesia ataupun Kadin. Apa sih Kadin? Ya inilah rumahnya pengusaha-pengusaha, tapi bukan yang besar aja, yang menengah, yang kecil sampai ultra mikro. Semuanya dalam rumah yang namanya Kadin Indonesia. Nah, selamat datang pada hari ini yang saya namakan hari ini Coffee Break with Arsyad Rashid. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama teman-teman yang memang leaders di dalam sektor-sektornya. Nah, pada sore hari ini atau episode pada hari ini kita ini dapat privilege. Saya duduk di sebelah saya adalah sahabat saya. Kalau nama kerennya itu Dr. M. Khatib Basri. Siapa dia? Nah, Pak Khatib Basri ini kalau dibilang list of what he has done, waduh, top deh. He was a Minister of Finance atau Menteri Keuangan pada waktunya, dan juga beliau adalah ekonomis Indonesia yang ternama. His name di dunia bukan hanya Indonesia tapi globally. Kalau ditanya siapa Bapak Dr. Dede Khatib Basri, everybody would know. Jadi everyone, kita menjadi suatu privilege untuk bisa bersama-samanya. Beliau juga adalah senior lecturer di Universitas Indonesia dan juga co-founder daripada Kreco Research. Untuk itu, mari kita sapa dulu Mas Khatib Basri. Saya manggilnya Mas Dede. Halo, Pak Bro Dede. Apa kabar? Gimana, Dede? Sehat? Baik, baik, alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih, Bro Dede, udah bisa sama-sama ngobrol nih, mau di sini coffee break bersama-sama dan with me. Dan ini nih ngobrol bos, sebelum mulai kepada bicara agak serius, Bos. Ini adalah makanan-makanan. Iya, benar. Ini ada tahu, ya kan? Ada singkong. Basically basic food, tapi yang asiknya katanya nikmat, simple. Jadi mungkin hidup kita harus balik kepada to the basic. Benar. Karena udah ada garam sama cabai rawit udah cukup tuh tahu. Cukup dong, Pak? Iya. Jadi ini kan katanya, tapi jangan terlalu banyak karena pedas. Apapun kalau kebanyakan jadi kurang asik. Benar. Jadi Mas Khatib Basri, biar agak tua dikit karena yang nonton ya mudah-mudah. Tapi gini, kalau boleh pertama saya ingin mengatakan bahwa kalau boleh sambil ngobrol tentang ekonomi. Saat ini katanya banyak bicara mengenai, dikit-dikit bicara, ini secara global ekonominya katanya gawat. Bahwa banyak nih yang ramai semua dibicarakan, aduh hati-hati ekonomi dunia globally something is wrong. Kalau Pak Jokowi bilang, wah sudah banyak negara-negara yang mau bangkrut. Terus bicara kata-kata inflasi, bicara apa sih nih Pak? Dan bicara bagaimana sih terhadap Indonesia dan juga what's happening di dalam dunia ini. Kalau boleh sharing. Oke. Makasih. Mas Arsyad, saya panggil Bro Arsyad saja deh. Pertama-tama mungkin begini ya. Mungkin sebelum bicara mengenai dampaknya buat Indonesia, saya cerita dulu background-nya ya, mengenai apa sih yang terjadi di dunia saat ini. Jadi sebetulnya ada dua pola yang berbeda gitu. Jadi kalau di Amerika itu ada isu mengenai inflasi. Inflasi itu kenaikan harga. Ya, harga-harga jadi naik, barang jadi mahal, terjadi inflasi. Kenapa itu terjadi inflasi? Karena begini, pada waktu COVID lalu, kan orang itu terutama dari kelas menengah atas, dia nggak bisa belanja. Gimana dia mau belanja? Orang dia harus tinggal di rumah gitu. Jadi kalau kita tanya sama anak-anak muda gitu, kapan dia beli sneakers terakhir gitu ya, atau dia beli baju terakhir, mungkin waktu sebelum pandemi, karena mau dipakai kemana juga, orang dia di rumah kan, ya kan, dia sekolah, dia apa itu juga online, dia nggak perlu
hal-hal seperti itu. Dia nggak bisa party, nggak bisa macam-macam. Sosial nggak bisa sosial lah ini. Nggak bisa sosial. Implikasinya adalah karena dia nggak belanja, dan terutama kelas menengah atas itu porsi terbesar dari belanjanya itu adalah traveling, ya, sama aktivitas yang berhubungan dengan leisure. Jadi dia ke restoran, dia hal-hal kayak gitu, dan itu semua nggak bisa dilakukan pada waktu pandemi. Akibatnya yang terjadi, belanja untuk barang-barang itu berhenti. Oke. Income-nya tetap ada. Iya. Ini kelompok menengah atas ya. Nah. Akibatnya tabungannya naik. Oke. Ya, ini yang jelasin kenapa di dalam masa pandemi itu kelompok menengah atas tabungannya naik. Di Indonesia tuh kelompok yang tabungannya di atas 5 miliar rupiah itu tumbuh 17%. Ya. Jadi yang kaya tambah kaya. Tambah dong? kaya. Nanti, nah ini Oke. kita masuk ke situ nanti. Nah, hal yang sama terjadi di Amerika. Kelompok ini nggak bisa, tapi dia tabungan naik. Kemudian pemerintah Amerika itu memberikan stimulus mirip BLT di sini, dikasih duit orang, ya, itu untuk yang apa namanya, bisa buat belanja sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di Amerika, orang udah punya nabung, dikasih lagi uang tambahan BLT, dia punya duit. Nah, terus ketika pandemi berakhir, mobilitas balik kan. Oke. Nah, mobilitas balik, orang punya uang, tapi terus kemudian yang terjadi adalah bahwa dia bisa belanja sekarang. Ya, dia bisa belanja. Akibatnya terjadilah yang bahasa kerennya disebut sebagai pent up demand. Ya, permintaan yang tertunda. Nah, ketika itu yang terjadi, orang mau belanja, sementara produksi barang gara-gara COVID, kan belum semua orang bisa kerja. Yep, betul. Produksinya terbatas. Yes. Permintaan naik lebih cepat daripada produksinya, harga-harga naik. Itulah yang ngakibatin inflasi di Amerika terjadi. Jadi itu satu sisi. Nah, di dalam kondisi seperti itu, maka apa yang mesti dilakuin? Mau tidak mau permintaannya harus dikurangin. Karena produksinya nggak bisa ngejar. Cara yang bisa dilakukan adalah bunganya harus dinaikin. Supaya apa tuh, Pak? Supaya investasinya turun, konsumsinya turun. Nah, itu kejadian di Amerika. Di Jerman, itu fenomenanya terjadi gara-gara konflik dari Rusia dengan Ukraine. Nah, Jerman itu kan berpihak kepada Ukraine. Retaliasi atau pembalasan dari Rusia adalah dia tahu bahwa Jerman ini butuh energi. Dan energi paling besar itu adalah gas. Dikurangin suplainya. Padahal menjelang Desember itu musim dingin. Waduh, parah dong, Pak. Parah, bisa dibayangin kan? Kalau musim dingin, alat pemanasnya nggak nyala karena gasnya nggak ada. Ya, akibatnya mereka harus pindah ke energi lain. Dan itu yang ngakibatin inflasi di level produsen naik sampai 46%. 46%. Bayangin karena gituan. Nah, karena mereka nggak ada gas, akhirnya dia minta batu bara, termasuk dari Indonesia. Iya, banyak banget. Iya kan? Betul. Permintaannya muncul deh. Nah, dengan kondisi seperti ini, ekonomi Jerman kena. Kalau Jerman kena, Amerika naikin bunga, maka mau tidak mau itu globalnya akan slow down. Ada resiko dia pertumbuhan ekonominya jadi negatif. Jadi negatif itu artinya gini, kalau tadinya 100 turun jadi 90. Ya, kalau dari 100 ke 101 masih naik, itu slow down namanya. Nah, yang terjadi dia ini kemungkinan dia akan mengalami resesi. Nah, kalau Jerman dengan Amerika dua-dua kena, maka negara yang ekspor barang ke Jerman dengan Amerika pasti akan kena. Juga. Apa itu? Itu Cina. Cina adalah partner dagang yang paling besar dari negara ASEAN termasuk Indonesia. Oh, ini karena globalisasi? Karena global itu, karena dia jual ke sana kan. Nah, kalau Cina kena, akibatnya permintaan dari Indonesianya ngalamin penurunan. Indonesia akan kena. Pertanyaannya gini, Indonesia akan resesi nggak? Kalau menurut saya nggak. Kenapa? Karena ini saya tahu ini politically nggak korek ya, tapi mungkin ini cara jelasin paling gampang. Cara terbaik menghindari perceraian itu tidak menikah. Ya, kalau orang tidak menikah itu pasti nggak ada cerai. Pasti nggak ada cerai. Ya, nah cara terbaik untuk terhindar dari global spillover, dampak global adalah tidak terintegrasi pada global. Tapi tentu nggak mungkin, itu hanya Korea Utara. Nah, Indonesia itu integrasi pada globalnya sangat kecil, 25%. Jadi kalau globalnya drop, maka kita itu yang kena cuma 25%. Kalau Singapura itu 180%.
Jadi Singapura pertumbuhan ekonominya 2023 pasti lebih rendah dibanding kita. Gitu. Jadi Pasti, kalau dibilang yakin. 2023 kata-kata resesi dulu Ya. tadi ya. Jadi dibilangin wah akan terjadi resesi di Indonesia pada tahun 2023 ataupun dunia. So what do you think? Jadi Singapura yes. Ya, kalau Singapura ya, Korea ya, Taiwan ya, tetapi Indonesia enggak. Karena pasar domestik kita itu besar. Jadi yang kena ya tadi ekspor sektor itu. Dan ekspor nggak semuanya, karena yang batu bara itu Tetap. karena permintaan Jerman, dia akan relatif oke. Makanya IMF itu bikin prediksi bahkan menurut saya sih agak terlalu optimis. Dia masih melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 itu 5%. 5%. 5%. World Bank bahkan 5,1. Yang paling pesimis tuh OECD itu 4,8. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia tahun 2023. Walaupun kan dikurangin kalau nggak salah di World Bank Report itu dari 5% something global Betul. growth menjadi cuma 2%. Betul. Ya. Tetapi impact kepada Indonesia limited. Makanya kan kemarin ya baru diumumkan sama BPS kan Iya. bahwa pertumbuhan kita itu 5,7 gitu. Jadi kalau kekhawatiran resesi probabilitasnya itu kecil di kita. Oke, jadi kalau boleh dirikan bahwa kalau kita bicara tadi ya, walaupun dunia ini, jadi ada alhamdulillahnya dong Betul, Indonesia. betul. Bersyukurnya bahwa walaupun tadi bicara ekonomi dunia, World Bank mengatakan 5 turun ke 2 misalnya, tapi Indonesia sendiri kelihatannya ekonomi growth-nya masih bisa di angka 5. Ya, Itu dari semua yang ada, betul. Bro Katib. Itu yang pertama. Dan kalau melihat dari sisi itu sendiri, kita bicara mengenai tadi bicara adalah bahwa dengan ada Indonesian Economic Growth ini dan memastikan Indonesia bisa di situ, itu gimana caranya? Nah, ini di sini memang ada soal yang agak dilematis. Satu begini, tentu yang harus diusahakan kalau globalnya melambat itu pasar domestik. Oke. Ya, tetapi ada soal di sini, Bro Acat. Karena apa? Karena Bank Indonesia itu mau nggak mau harus naikin bunga juga. Alasannya adalah kalau dia bunganya tidak mengikuti kenaikan bunga di Amerika, orang itu mindahin uangnya dari Indonesia ke Amerika. Ini kan kayak kita gampang gini deh. Kalau kita mau nabung di bank, yang kita cari apa? Dicari kan bank yang bisa ngasih bunga lebih tinggi kan? Lebih tinggi, benar. Ini persis. Ini pemodal juga. Kalau di Amerika bunganya bagus ya dia Ya, pindahin pasti ke sana. uangnya. Kalau dia pindahin uangnya, rupiahnya turun karena pindah ke dolar kan. Oke. Jadi mau tidak mau untuk mencegah supaya yang keluar tuh nggak terlalu banyak, Bank Indonesia mesti naikin bunga. Oke. Nah ini akan punya dampak kepada investasi dan konsumsi. Oke. Ya, ini pasti akan terdampak. Mestinya dalam kondisi seperti ini, karena swasta akan kena Ya. gara-gara bunga naik, ya. Ya. Masyarakat juga karena kenaikan harga itu terkena, mestinya pemerintah yang masuk. Oh, masuk. Gimana Nah, tuh caranya artinya masuk gini. tuh? Kata-kata masuk. apa Artinya tuh? gini, kita kan waktu kecil tuh diajarin sama orang tua kita, hemat pangkal kaya. Ya. Bener kan? Betul, selalu dibilangin. Benar. Nabung Ah, kan gitu ya. Masalahnya adalah kalau seluruh orang nabung nggak ada yang belanja, ekonominya kolaps. Oke. Ya kan? Karena Jadi nggak. malahan gitu, Bang. Ya, jadi yang mesti dilakukan dalam situasi kayak gini itu adalah belanja. Karena kalau ada belanja, ada permintaan, Oke. maka kalau ada yang minta, perusahaan bikin produksi. Kalau perusahaan produksi, dia hire worker. Oke. Nah, masalahnya adalah masyarakat nggak punya duit, Ya. swasta bunganya naik, Ya. maka pemerintah yang harus belanja melalui apa? Melalui APBN. Oke. Dia bikin proyek, dia kasih duit BLT. Nah, itulah gunanya itu ya. Masukin apa tadi BLT. lagi Persis. di situ. Itu yang disebut sebagai pemerintah masuk. Nah, Mas, sorry, Bro Katib. Misalnya kalau tadi bicara itu, kalau bicara tadi ya ekonominya, what do you think kalau kita bicara sektor dulu nih ya? Oke. Saya mau larinya, kalau misalnya kan gini, masalahnya sekarang lagi isu banyak PHK, ya kan? Nah, sedangkan ini adalah bicara, oke, sektor mana sih kelihatannya bisa tahan dan juga mungkin yang harus kita lihat menjadi bagian daripada kekuatan Indonesia, gitu kan? Nah, terus dari situ karena tadi bicaranya adalah lapangan pekerjaan. Terus saya juga pengen, kalau boleh menyentuh UMKM nih. Katanya kan UMKM juga, yaitu kekuatan ekonomi kita. Katanya bahwa sekarang ini lapangan pekerjaan itu 90% dari UMKM. Dan juga UMKM kontribusi 60% lebih pada ekonomi Indonesia. Nah, dari konteks ini bagaimana nih, Oke. Bro Katib melihatnya? Saya mungkin jawab satu-satu ya. Yes. Mulai dari UMKM dulu.
Menurut saya dampak dari UMKM itu sebetulnya relatif lebih terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar. Oke. Alasannya kenapa? Karena ketergantungan impornya lebih kecil dibandingin dengan misalnya perusahaan infrastruktur. Oke. Ya, kalau perusahaan infrastruktur dia mesti beli besi baja, dia mesti beli. Nah, kalau rupiahnya lemah, dolarnya mahal, kan dia import. Iya. Jadi biayanya jadi lebih mahal kan? Oke. Sementara kalau misalnya kita bicara mengenai UMKM, itu ada yang impor tentu barangnya, tetapi itu sebagian produknya kan dibikin di sini gitu. Oke. Ya, ini misalnya yang kita makan nih, Nah, ya, tahu nih. kayak gini ya, itu kan banyak produknya yang ada di sini gitu. Oke. Jadi dengan hal-hal seperti itu, maka dia dampak dari resesi global terhadap UMKM itu relatif kecil. Itu yang jelasin kenapa tahun 98 waktu Asian Financial Crisis mereka survive. Kemudian yang kedua ya, kenapa UMKM itu akan relatif bertahan? Harganya murah, bro. Oke. Ya, pada saat orang daya belinya turun. Dia nggak bisa beli barang yang mahal, dia akan lari kepada makanan kayak gini gitu. Ya kan? Sehingga permintaannya tuh ada. Oke. Tetapi kita juga mesti fair. Ini kan kelompok seperti ini nggak punya privilege, nggak punya keistimewaan. Correct. Mereka tuh punya keterbatasan. Apa soal apa? Akses. Akses kepada keuangan. Oke. Ya, mungkin proyeknya itu potensial tetapi nggak bankable. Secara teknis dia nggak bisa dapat kredit. Oke. Ya, jadi supportnya mesti ada ke situ. Oke. Kemudian juga kalau misalnya beban bunganya ketinggian, dia nggak bisa bayar. Jadi sebetulnya pada waktu COVID itu ada beberapa program yang kalau dilakukan, diterusin itu bagus. Jadi pada waktu itu dilakukan yang disebut sebagai subsidi bunga, ya, dijamin oleh asuransi, oleh Askrindo. Oke. Nah ini akan sangat membantu untuk misalnya bantu UMKM gitu. Di samping itu yang juga penting adalah marketing. Oke. Ya, jadi misalnya kayak gini deh. Bro, sorry ya gue sampai Iya. Ya, juga sambil minum. Kalau mau please. Ya. Ambil ini nih. Jadi misalnya yang menarik ya, kenapa UMKM yang di Jogja ya itu adalah bisa relatif lebih survive Jogja atau Bali atau Jepara karena dia punya akses terhadap gituan. Ya. Jadi dengan ini kalau UMKM itu bisa ditolong, dia akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Oke. Karena apa? Karena di situ kan ada sekitar 60 juta ya UMKM. Itu dia bisa absorb tenaga kerjanya. Sehingga tadi kekhawatiran dari mengenai PHK yang terjadi itu sedikit banyak bisa diadres di samping program pemerintah yang lain gitu. Oke. Ini tadi kehadiran pemerintah penting sekali. Betul. Nah, tapi tadi jadi kalau boleh kita simpulkan kalau bicara UMKM sebetulnya cukup aman. Resiliensinya lebih tinggi dibandingkan yang tentu dengan support pemerintah ya. Dengan catatan bahwa pemerintah harus hadir untuk membantu. Tadi akses to fund, bicara bunga yang lebih murah dan semuanya. Nah, tapi kalau sektor mana kalau yang bicara tadi yang besar-besar nih, bro, bahwa yang kelihatannya bisa katakanlah apa dibilang recession proof, apa going forward ini untuk ini, kayak gimana ya? Nah, ini emang berbeda tiap sektor ya. Jadi tadi saya bilang misalnya natural resources batu bara itu doing well lah, ya karena permintaannya tinggi, ininya relatif baik ya. Sektor yang juga misalnya agak kebal terhadap resesi itu adalah jasa kesehatan. Itu mau nggak mau belajar dari pandemi orang pasti butuh untuk hidup yang sehat. Sektor yang kemudian juga masih berkembang lagi dengan kondisi kelas menengahnya muncul itu adalah pendidikan. Ya, ini sektor-sektor yang regardless nih. Lepas dari apa, dia masih dibutuhkan terus. Yang juga mungkin bisa berkembang adalah walaupun dari asingnya mungkin ngalamin penurunan, itu adalah spending yang bisa muncul dari tourism. Nah ini linkage kepada keterkaitan kepada UMKM-nya lumayan relatif besar. Tapi ada sektor yang memang kita harus agak hati-hati. Nah misalnya ya,
Ini bukan buat nakut-nakutin, tetapi antisipasi aja. Satu yang mungkin bisa tertekan itu adalah manufaktur. Oke. Ya, karena pasar globalnya itu Tadi kena. oke. Ya, misalnya tekstil. Oh, jadi yang ekspor oriented nih. Export oriented tuh Nah, padahal waktu kemarin 2021 gila-gilaan loh. betul. Itu crazy. Sampai sekarang masih oke, tetapi nanti di 2023 itu mereka akan bisa kena dampaknya. Apalagi kalau Amerika resesi kan, tekstil misalnya. Oke. Ya, terus kemudian sektor-sektor yang penerimaannya dalam rupiah tapi biaya bahan bakunya dalam dolar, Oke. otomotif itu akan terdampak. Nah, satu lagi ini sektornya anak-anak muda, ya, tech. Oh, oke. Ya, kenapa? Karena sektor teknologi ini itu hidupnya dari skala ekonomi, dari growth. Oke. Jadi kalau dia makin luas, Ini makin kita laku. bicara startup nih, bukan? Ya, kita bicara startup. Oke. Ya, dia makin luas, makin besar, makin laku dia. Oke. Nah, kalau kemudian pertumbuhannya melambat, mau nggak mau growth-nya akan ngalamin penurunan kan? Kalau growth-nya mengalami penurunan, kan perusahaan tuh dinilai kalau misalnya marketnya gede, valuasinya nilainya mahal. Nah, ya, Nah, sekarang kalau marketnya turun, valuasinya akan turun. turun juga. Yes. Jadi teman-teman di startup itu harus berubah cara berpikirnya dari tadinya istilahnya bakar duit, ya, yang penting tumbuh-tumbuh, Ya, kepada yang disebut sebagai path to profitability. Jadi mesti ngelihat itu, mesti mendesain bahwa itu masuk ke sektor, ke apa namanya, perusahaannya harus bikin profit. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi mereka kemudian ngelakuin efisiensi, mulai terjadi PHK di beberapa digital company. Ya, that's why Ya. ribut banget nih sekarang. Betul. Ya kan, di Betul. mana-mana ada yang namanya PHK, dan khususnya dibilang startup gitu kan. Jadi Betul. dibilangnya sekarang, wah, what's happening gitu kan. Nah, kalau di Kadin sendiri mau sedikit, Bro. Jadi kalau yang tadi yang UMKM, sebelum saya menanyakan yang lainnya nih. Jadi kita nih di Kadin, sambil Heeh. Karena tahunya enak makan. nih soalnya. Enak banget. Tuh, kita namanya gini, closed loop system. Jadi namanya inclusive closed loop system ataupun pendampingan UMKM melekat, ya kan? Yang dimana mungkin ini adalah upaya kita adalah tadi misalnya bicara kan kalau di globalnya ekonomi begitu, bagaimana memperkuat ekonomi di dalam. Nah, di sisi lain kan harus bergulir nih sesuai demandnya. Nah, di mana kita mencoba membuat closed loop system, yaitu misalnya petani, terus ada bibitnya, terus ya pupuk. Jadi ekosistem ya? Ekosistem, yang dimana untuk setiap itu pun didampingi supaya secara teknis itu mereka bisa prosesnya diikuti dan akhirnya off take-nya juga oleh perusahaan besar. Nah, dengan demikian tadi mungkin bisa menjawab yang namanya akses terhadap dana. Betul. Karena dengan demikian si financingnya lebih willing to take risk gitu. Nah, so jadi itulah teman-teman mungkin sedang dilakukan oleh Kadin yang namanya tadi closed loop system ataupun pendampingan UMKM melekat kita namakan. Salah upaya itu. Nah, tapi bicara tadi misalnya kalau layoff, PHK dan semuanya ini kan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi insentif-insentif itulah yang utamanya kan ya, untuk yang perlu kita lakukan ya. Karena nggak ada jalan lain. Kalau nggak pemerintah hadir di situ, saya rasa tidak akan bisa kan. Benar Pak? Betul. Bro. Kalau menurut saya ya, Ayo bro, monggo bro. Bro Acat ya, yang mungkin juga bisa dilakukan tuh begini. Sebetulnya pada waktu COVID itu dicoba diterapkan tapi nggak terlalu efektif karena juga memang aktivitasnya berhenti karena pandemi. Tapi sekarang itu bisa dicoba. Misalnya kalau perusahaan tidak melakukan PHK, dia dapat tax incentive. Oke. Ya kan? Yes, Jadi tapi dengan syarat dia nggak boleh PHK ya. Oke. Ya. Ya. Jadi dengan begitu biaya labornya itu bisa dia dapat dari pengurangan pajak gitu. Oke. Jadi misalnya mestinya total biayanya 100. Jadi khususnya padat karya nih ya. Betul ya, 100. Kemudian pajaknya misalnya di 35%, jadi yang 35 tuh dia bisa tabung untuk menjaga supaya tenaga kerjanya nggak berhenti. Itu bisa dilakukan dan pada waktu pandemi sebetulnya ide itu dijalankan tapi nggak banyak yang manfaatin karena juga pada saat itu memang orang mau produksi juga nggak mungkin, orang kerjanya jadi offline segala macam kan. Nah, itu misalnya salah satu. Kemudian yang juga bisa dipikirkan adalah tadi UMKM disupport ya. Pilihan lain adalah bentuk dari BLT tapi dalam bentuk
BLT padat karya tunai. Oke, padat karya Karya tunai. tunai. Jadi misalnya bikin deh pekerjaan yang gampang-gampang yang semua orang pasti bisa. Bersihin got, bikin jalan desa. Oke. Tapi dengan dia bikin, dia dikasih duit. Oke. Jadi nggak hanya dapat cash untuk kayak BLT gitu. Oke. Itu juga bagian daripada mungkin kan pemerintah ada program yang untuk desa-desa tuh. Persis. Bisa ya? pakai dana desa Dana nanti. desa kan ya. Ah, dengan dilakukan seperti itu. Sehingga mereka diabsorb itu biasanya dilakukan pada waktu bencana alam. Oke. Jadi kalau mau membangun, nah model-model seperti itu bisa di-encourage. Kemudian yang sektor yang labor intensif itu insentifnya bisa dilakukan. Ya, jadi memang diberikan insentif khusus untuk sektor-sektor itu gitu. Tapi kalau bilang jadi kalau dibilang serem nggak sih gitu kan 2023? Hati-hati iya, tapi serem nggak? Serem nggak? Nggak, karena kalau nggak semua pada takut. Betul. Nah, saya takut tuh kan kalau pada nggak mikirnya positif, pada takut tadi kan, nabung-nabung semuanya nggak ada yang mau spending, nggak mau belanja, akhirnya nggak berputar kan, Mas. Betul. Jadi, betul. nah jadi ini memang balancing of act ya. Jadi ya menabung iya, tapi tabungannya juga kita ada yang harus dibuat supaya produktif. Betul, karena gini yang bahayanya tuh gini. Kalau semua orang mikir ya, resesi, reaksi pertama dari perusahaan, kalau dia tahu itu resesi ekonominya lambat, dia nggak mau invest kan. Ngapain dia invest kalau nanti nggak ada yang beli? Begitu dia nggak mau invest, ekonominya makin turun. Begitu makin turun, dia makin nggak mau invest. Akibatnya makin turun. Oke. Nah, jadi keputusan investasi salah satunya kan adalah ekspektasi kan. Ya. Jadi kalau orang tetap spend uangnya, makanya misalnya dikasih BLT, dia belanja, dia beli, ada permintaan, itu aktivitas ekonominya jalan. Step. Ini kalau dibilang nggak terasa udah hampir sejam katanya. Aduh. Kalau boleh, Bro Katip, saya ingin menyimpulkan sedikit tadi kalau bicara yang pertama mengenai tadi ya sektor industri, bahwa pertama memang ada secara global memang secara ekonominya turun. Namun alhamdulillah Indonesia masih sehat yang dikatakan tadi. Dan boleh dikatakan juga mengenai inflasi, kita juga mungkin inflasi Indonesia juga lebih tertahan dibanding negara lain. Betul. Lalu kalau bicara 2023 resesi, yes kita boleh waspada, tapi jangan mikir ini is doom days, ya kan, nggak, wah ini suatu kehancuran amat, enggak. Kita harus berpikir positif, yang seperti Bro katakan. Lalu kalau bicara balik-balik lagi, bahwa UMKM itu memang adalah tonggak daripada ekonomi kita, ekonomi Indonesia. Nah tadi saya juga menjelaskan mengenai inclusive closed system di Kadin, itu juga bisa membantu mungkin untuk sisi domestic market supaya lebih ini lagi, dan ada pendampingan terhadap UMKM, dan juga di sini gotong royong ya, gotong royong yang perusahaan besar sama perusahaan kecil. Ini yang mungkin juga ini. Dan kalau bicara lapangan pekerjaan, mungkin tadi bahwa pemerintah di sini harus step in, paling sedikit untuk yang padat karya memberikan insentif, jangan sampai PHK. Kalau itu supaya dia ada soal insentif mengurangi daripada tadi supaya biaya pegawai itu bisa yang namanya compensated oleh yang namanya insentif yang ada dari pemerintah. Jadi dengan demikian harapannya juga bahwa PHK yang ada didorong lagi dengan namanya tadi, bahwa lebih ada insentif yang tunai untuk bicara kepada siapa, untuk dibantu kepada desa-desa semuanya. Ini juga membangun suatu productivity, membangun suatu ekonomi gitu kan ya Mas. Jadi dengan demikian kalau boleh Bro Katip, ini waktunya pendek sekali, sedangkan kalau kita mau bicara sama Bro Katip ini dengan ilmunya yang banyak sekali, I think we need more time, lebih banyak waktu lagi. Tapi untuk itu mungkin karena sudah terlalu panjang, mungkin Bro kalau mau makan dikit lagi silakan, ada ininya nih singkong, coba siarin, ada kacangnya juga. Jadi once again terima kasih. Sama-sama. Ini ngobrol terlalu pendek, tapi kalau bisa kita ngobrol lagi. Oke, dengan senang hati. Terima kasih Bro Katip. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada hari ini short coffee break with Arsyad Rashid. Tolong kasih inputnya karena lagi belajar. Ini kalau agak kaku ya masih kasih tahu. Terus terang, dengan itu I can do improvement. This is what we call continuous improvement. Thank you, and salam. Arsyad.